Om Swastiastu. Anak, kita lanjutkan materinya. Materi berikutnya yaitu tentang menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Ya, ini materinya. Jadi kita membahas mengenai nilai mutlak, ya, tentang nilai mutlak. Kita lanjut ke pengertian nilai mutlak. Apa itu? Ya, nilai mutlak. Kita lihat ya. Pengertian nilai mutlak. Nah, ini dari sudut pandang geometri. Nilai mutlak dari X ditulis seperti ini. X. Nah, ini mutlak. Ini tanda mutlaknya ya. Tanda mutlak X. Nah, ini ya. Ini simbolnya atau bentuknya. Nah, ya, ini tanda nilai mutlak adalah jarak dari X, dari titik X ke 0 pada garis bilangan real. Nah, tentu kalian masih ingat apa itu garis bilangan ya. Nanti kita bahas saja biar sambil mengingat pelajaran di SMP ya. Karena jarak selalu positif atau 0, kalau 0 itu tidak ada jaraknya ya, maka nilai mutlak X juga selalu bernilai positif ya. Jadi nilai mutlak X itu selalu bernilai positif, sama seperti jarak. Karena jarak misalnya jarak tempuh, nah itu ya tidak mungkin bernilai negatif ya. Kemudian ukuran itu tidak mungkin bernilai negatif, pasti nilainya positif atau 0 ya. Kalau tidak ada jaraknya berarti 0. Kalau berjarak ya pasti ada ya. Itu kita lanjut. Bentuk umumnya seperti ini. Nilai mutlak X didefinisikan sebagai tanda mutlak X sama dengan, kalau X-nya positif begini, jika X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini. Kemudian kalau X negatif, berarti min X jika X itu kurang dari 0. Kalau dimutlakkan nanti dia akan menjadi positif ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sebuah contoh. Kalau tidak ada contoh, mungkin kalian belum paham ini contohnya. Tanda mutlak dari 7 sama dengan ya 7 itu sendiri. Jadi kalau positif ya positif hasilnya. Tanda mutlak dari 0 ya 0. Kemudian ini. Tanda mutlak dari min 4. Nah, kalau dimutlakkan menjadi 4. Ya. Jadi jelas nilai mutlak bilangan, setiap bilangan real akan selalu bernilai positif ya. Lanjutkan. Nah, kita lanjut ya. Ini Pak ingatkan sekali lagi, kalau tanda mutlaknya positif, hasilnya positif. Kemudian kalau tanda mutlak negatif di tanda mutlak menjadi positif ya. Selalu bernilai positif ya. Kemudian berikutnya persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlaknya. Di awal telah disinggung bahwa nilai mutlak X adalah jarak X ke titik 0 pada garis bilangan real. Pernyataan inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan solusi dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier. Nah, ini ya. Nilai mutlak dari X. Nah, X ini ada yang positif, ada yang negatif. Seperti contoh yang ini ya. Ya. Nah, kalau X-nya negatif, pasti akan menjadi positif ya. Kalau dimutlakkan. Kemudian kalau positif dimutlakkan ya tetap positif. Nah, sehingga ada dua nilai di sini. Kalau enggak positif ya negatif. Itu ya artinya ya. Nah, boleh diilustrasikan seperti ini. Tanda mutlaknya ini hasilnya atau jaraknya. Walaupun ini negatif, X-nya itu negatif, min X, min A. Tetapi ada jarak di sini. Dari titik 0 ke min A ini ada jarak. Inilah disebut dengan nilainya. Ya, ini ya. Kemudian di sini juga ada jaraknya. Ya, ada jarak ya. Jadi jarak ini selalu bernilai positif. 0 ke min
A itu nilai jaraknya juga ada nilainya positif ya. Ini. Tentu kalian sudah tahu itu kalau tanda mutlaknya selalu bernilai positif ya. Kemudian ini tadi persamaan ya, ini persamaan, kemudian pertidaksamaannya seperti ini. Tanda mutlak dari X kurang dari A. Kurang dari A berarti A-nya ini tidak termasuk ya. Nih. Tapi bagaimana? Artinya begini, artinya jarak dari dari X, jarak dari min A ke titik 0 ini kurang dari A, kurang dari jarak ini. Karena ya Pak, di sini enggak merahkan karena jaraknya kurang, berada di sini dia sampai ke titik 0. Begitu juga yang positif, A-nya tidak termasuk, berbeda dengan ini. A-nya yang merah, ini jaraknya dari sini pas tepat ya. Kalau ini karena kurang dari A, nah sehingga bentuknya ini tidak termasuk. Titik A-nya tidak termasuk, di titik ini nggak termasuk juga. Nah, kalau diselesaikan, kalau itu dituliskan, penyelesaiannya begini, min A kurang dari X, nah X-nya ini yang merah ini, kemudian kurang dari A yang positifnya. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Jadi kalau sudah ada contoh, mudah-mudahan lebih paham lagi. Berikutnya kalau lebih, tanda mutlak X lebih dari A, artinya jarak titik X, jarak ini ke titik 0, jarak titik X, X-nya mungkin sama dengan A, min A, atau X sama dengan A, ini lebih dari A, berarti lebih di sini, ini A-nya nggak termasuk, ini ke sini ya, lebih ya, jaraknya ini ke lebih. Nah, ini jaraknya, ini lebihnya, sini. Ini juga gitu, ya, ini lebihnya. Jadi ditulis X kurang dari min A, jadi min A-nya nggak termasuk. Nah, di sini X lebih besar dari A-nya. Mungkin B, C, dan lain sebagainya. Nah, kalau A-nya misalnya 3, berarti di sini 4, 5, 6. Nah, ini ya. Nah, itu persamaan yang tanda mutlak X lebih besar dari A. Nah, ini. Kita lanjut ke sifatnya. Sifat untuk X lebih besar dari 0 berlaku jika tanda mutlak X sama dengan A, maka X ini ada dua, yaitu ada yang positif, ada yang negatif. Ini ya, X ini ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian kalau tanda mutlak X kurang dari, nah penyelesaiannya gini. Ini ya, min A kurang dari X kurang dari A. Kalau X yang lebih besar dari A, maka ini X kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Sama seperti ini. Ini penyelesaiannya. Nah, kita lanjut ke contoh langsung. Yang lebih paham. Tentukan himpunan penyelesaian dari tanda mutlak 2X min 7 sama dengan 3. Nah, tentunya di sini kan ada dua ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Itu maksudnya ya. Ya, berdasarkan sifat yang A, yang ini ya. Karena ini sama dengan, ini bukan pertidaksamaan, tapi persamaan. Ini sama dengan, maka berlaku seperti ini. 2X min 7 sama dengan 3. Di sini yang negatif, min. Nah, min dalam kurung 2X min 7 sama dengan 3 gitu harusnya. Nah, minnya pindah aja ke situ, min kali min, sini yang min ya. Nah, kita selesaikan masing-masing. Yang positif kita selesaikan, yang positif 2X sama dengan 10, sehingga X-nya sama dengan 5. Ya. Berikutnya yang ini. 2X min 7 sama dengan min 3, min 7-nya pindah ke ruas kanan sehingga menjadi plus ya. Jadi 3 plus 7 jadi 4. 2X plus 4. 2X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 dibagi 2.
sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. Nah, kalau dibuat garis bilangan silakan ya, kalian pasti bisa membuatnya. Berikutnya nomor 2, bagaimana kalau penyelesaian pertidaksamaan? Tentukan himpunan penyelesaian dari tanda mutlak 2x min 1 kurang dari 7. Jawabannya ya ini ya, kurang dari ini sudah ada penyelesaiannya. Penyelesaian itu adalah min a kurang dari x kurang dari a. Itu ya. Ini yang dimaksud x-nya nih, yang apa ini adalah x ya, x. Nah, sehingga ini adalah 7, ini adalah a, ini ada min 7, min 7-nya ini 7, ini x, x-nya ya, ini dalam tanda mutlak ini di x ini, kemudian ini adalah a, jadi min a sama dengan 7, min 7 maksudnya, a sama dengan 7. Kita selesaikan, min 1-nya pindah ke ruas kiri, jadi min 7 ditambah ya nih, negatif pindah ke situ menjadi plus, jadi min 7 plus 1 min 6, ini juga pindah ke situ menjadi positif, jadi 7 plus 1 8, ini min 6. Kemudian sama-sama dibagi dengan 2, ini bagi 2 min 3, 2x dibagi 2, 2x, 8 dibagi 2, 4. Sehingga penyelesaiannya min x kurang dari x kurang dari 4. Nah, kalau dibuat garis bilangan seperti ini, kurang dari, nggak ada sama dengan ya. Nggak ada sama dengan, kalau nggak ada sama dengan bentuknya begini. Titik min 3 ini nggak ikut dia, nggak ikut merah karena kurang dari. Kemudian di sini titik di 4 juga nggak ikut karena tidak ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan berarti titik ini ikut dia, sehingga harusnya di sini anggap aja merah di sini. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah min 3 kurang dari x kurang dari 4. Ini untuk soal yang nomor 2. Nomor 3 gimana? Nah, ini nomor 3 ya. Kita tulis lagi sifatnya. Mohon dihafalkan sifatnya. Ya. Ini tanda mutlak dari 4x plus 2 lebih besar sama dengan 6. Nah, ini ada tanda sama dengan ya. Ada tanda sama dengan, sehingga nanti penyelesaiannya ya, kita cari dulu batasnya. Ini yang positif dulu. Yang positif, yang negatif ya, negatif. Nah, ini yang negatif. Ini ada yang negatif, ada yang positif. Nah, ini negatif ya. Ini sudah ada penyelesaian x kurang dari min a atau x lebih besar dari a. Yang ini anggap aja x semuanya nih. Semuanya kita anggap x. Ya, berarti 4x plus 2 kurang dari min 6. Ya, kemudian yang sini 4x disesuaikan dengan sini, 4x ditambah 2 lebih besar atau sama dengan 6, sehingga ini min 2-nya pindah ke ruas kanan menjadi min 2, min 6, min 8 ya. Kemudian disederhanakan, sama-sama dibagi 4, atau misalnya x ini kita bagi aja min 8 dibagi 4 ya, min 2. Ini x, nah ini pindah ke situ jadi min 2, sehingga 6 min 2 4, jadi x-nya lebih besar dari 1 ya. Nah, kemudian bagaimana garis bilangannya? Nah, ini batasnya tadi adalah min 2 dengan 1, min 2 dengan 1, sehingga penyelesaiannya x kurang dari min 2, ini ya, kurang dari min 2 ya, atau sama dengan, ada sama dengan, berarti 2-nya ikut. Kemudian di sini x lebih besar atau sama dengan 1, x-nya juga ini ikut, 1-nya ikut ya. Lebih besar dari 1 berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ini kurang dari min 2 berarti min 3, min 4. Nah, inilah penyelesaian.
Itu kita lanjutkan bagaimana kalau soalnya lebih lagi. Nah, ini ya. Tentukan penyelesaian dari tanda mutlak 3x plus min 2 lebih besar atau sama dengan 2x plus 7. Jadi kedua ruas ini ada tanda mutlaknya. Nah, kalau menyelesaikan seperti ini, kalian juga bisa mengkuadratkan ini. Ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Nah, tentunya masih ingat bagaimana caranya. Ya, kalau dikuadratkan. Tapi ada juga menggunakan sifat yang Bapak sampaikan ini. Cuman kalian harus menghafalkan itu ya. Coba ya. Persamaan yang kedua ruasnya membuat tanda mutlak dapat diselesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi kedua ruas sama-sama dikuadratkan boleh, atau dengan cara ini. Min A, tanda mutlak dari A, ini anggap aja A, lebih besar dari, ini anggap aja B. Jadi A-nya itu adalah 3x min 2, kemudian B-nya adalah 2x plus 7. Maka penyelesaiannya nih, A plus B dikali A min B. B besar dari atau sama dengan 0. Nah, ini ya. Ini kita anggap A, ini yang kita anggap B ya. Ini A plus B. Jadi ini A, yang ini A. Nah, ya. 3x min 2 ini adalah A plus B-nya ini 2x plus 7 B di A plus B dikali A min B. Jadi A-nya ini 3x min 2 min 2x plus 7. Ini jangan lupa lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian lanjut 3x plus 2x-nya kita jumlahkan yang ada x-nya dulu. 3x ditambah 2x ya 5x ya. Kemudian min 2 ditambah 7. Min 2 tambah 7 ya 5 kali. Nah, ini kan kali dia kurung ya. Yang A min B sekarang 3x min 2x ya tinggal x saja. Min 2 min 7. Min 2 min 7. Min 9 ya. Kemudian lebih besar atau sama dengan 0. Ini sudah paling sederhana. Sudah sederhana, tinggal kita menentukan batasnya melalui ini. Caranya membuat 0, pembuat 0. Ya, ini kalau misalkan yang ini 0 dikali x min 9 hasilnya 0 juga. Kemudian bagaimana kalau 0 ini? X-nya yang dalam kurung ini 0 dikalikan dengan 5x plus 5 berarti 0 juga. Ini namanya pembuat 0 ya. Atau batas-batas dari pernyataan ini. Ya. Ini ya. Jadi makanya kita buat seperti ini. 5x plus 5 sama dengan 0. Sehingga ini 5 ini kita pindah ke ruas kanan itu menjadi min 5. Sehingga min 5 sama dengan min 5. 5x sama dengan min 5. Sehingga x-nya sama dengan min 1. Dan yang ini, x min 9 sama dengan 0. Ini pindah ruas ke situ, ke kanan. Sehingga x-nya sama dengan 9. Nah, ada batasnya antara min 1 dan 9. Ya, min 1 dan 9. Pertanyaannya, apakah penyelesaiannya di sini, ataukah di tengah ini, ataukah di sini? Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita dapat uji dengan garis bilangan. Ambil saja salah satu titik. Nah, ya kita uji satu-satu ya. Kita uji yang di tengah di sini dulu. Tengah sini. Apakah di sini merupakan daerah penyelesaian? Nah, kita uji ya. Untuk menguji kita ambil sembarang titik yang mana saja boleh.
Misalkan antara min 1 dan 9 ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh ambil salah satunya, ya. Yang paling gampang kita ambil yang 0 saja, ya. Misalnya X sama dengan 0, maka ini gimana tadi? Ini ya. Ini ya. 5 kali 0 itu 0 ditambah 5 ya 5. 5 kali 0 ditambah 5 ya 5. Kemudian dikali X-nya 0. 0 dikurang 9 ya min 9. Sehingga 5 kali min 9 lebih besar atau sama dengan 0. Sesuaikan dengan ini. Jangan diubah. Ya, kita sesuaikan dengan soalnya. Yang paling sederhana dari soal yang tadi ya. Ini. Nah, sehingga menghasilkan min 45. Min 45 itu lebih besar katanya dari sama dengan 0. Apakah ini benar? Nah, itu tentunya kalian sudah tahu bahwa ini adalah pernyataan yang salah. Bahwa min 45 itu seharusnya kurang dari 0. Ternyata di sini lebih besar dari 0. Kalian boleh mencoba satu, angka 1 di sini ya. Angka 1, angka 2, angka 3, silakan dicoba. Apakah memiliki pernyataan yang benar atau salah ya. Biasanya cukup satu saja, itu sudah bisa untuk menyelesaikan permasalahan, tapi supaya kalian kalian itu yakin betul, kita uji lagi ya. Kita uji yang di tengah sudah, yang pinggir sini kita uji lagi. Di sini ada min 1, kemudian di sini pasti ada min 2, min 3, min 4. Kita ambil min 2 ya. Ini. Kita uji titik. X-nya sama dengan min 2. Sehingga ini menjadi apa? 5 kali min 2. 5 kali min 2 itu min 10 ditambah 5. 5 ya. Kemudian X-nya sini adalah min 2 dikurang 9. Min 2 min 9 jadi min 11. Kita kalikan. Min kali min itu plus 5 kali 11 sama dengan 55. Sehingga 55 itu katanya lebih besar dari atau sama dengan 0. Atau 55 itu memang benar lebih besar dari 0. Ya, jadi pernyataannya menjadi benar ya. Kemudian kalau kita ambil di sini, ini sudah menjadi benar, maka ini kita merahkan saja. Ini adalah merupakan daerah penyelesaian. Kalau ditulis dalam bentuk matematika atau formalnya berarti X ngapain aja yang banyak ini min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya adalah X. X itu kurang dari atau sama dengan min 1. Dan ini kita uji yang di sebelah sini ya. Yang lebih besar dari 9. X yang lebih besar dari 9 itu X-nya ada 10, 11, 12 dan seterusnya. Kita uji di sini, misalkan kita ambil X-nya sama dengan 10. Maka ini 5 kali 10 ditambah 5 ini sama dengan 55. Kemudian ini 10, X-nya 10 dikurang 91 dengan 55 kali 1 ya 55. Ini lebih besar dari 0. Nah, jadi pernyataannya menjadi benar. Nah, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya ini X kurang dari min 1 atau X lebih besar atau sama dengan 9. Ini ya daerah penyelesaiannya. Nah, ini soalnya silakan kalian coba di rumah untuk menyelesaikan bagaimana, atau ada soal berikutnya. Nanti kalau ada tugas silakan dikerjakan sesuai dengan permasalahan ini. Kemudian bagaimana masalah kontekstual yang ada kaitannya dengan nilai mutlak. Nah, ya ada di sini ya. Ini contohnya, misalnya begini. Waktu rata-rata yang diperlukan sekelompok siswa berlari menempuh jarak 1 km adalah 10 menit. Catatan waktu lari siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat 1,5 menit dari waktu rata-rata
siswa itu berlari. Ya, tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini. Selesaikan persamaan ini untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlama yang ditempuh sekelompok siswa. Ya, jadi ada siswa yang berlari, ada banyak sekelompok siswa yang berlari, ada yang paling cepat, ada yang paling lambat, kan begitu. Nah, kemudian dari situasi itu kita disuruh membuat persamaan yang menggambarkan apa yang kita permasalahan apa yang kita baca tadi. Jadi ada sekelompok siswa yang berlari, kemudian ada yang paling cepat, ada yang paling lambat. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa waktu yang paling cepat, berapa waktu yang paling lambat. Ya, misalnya begini. Misalnya catatan waktu siswa itu adalah X menit. Maka situasi dari masalah ini kita dapat begini. X dikurangi 10. Nah, ini kan rata-ratanya kan 10 ya. X dikurangi 10 tanda mutlak. Artinya tanda mutlak ini bisa X min 10 ini bisa negatif, bisa positif. Artinya bisa cepat, bisa lambat, atau bisa lambat, bisa cepat. Ini sama dengan ini. Ya, ratanya 1,5. Untuk menentukan, ini persamaannya ya, persamaan mutlaknya. Nah, sekarang untuk menentukan waktu lama dan cepatnya, kita langsung aja menyelesaikan sesuai dengan konsep nilai mutlak tadi, apa yang kalian pelajari tadi. Nah, ini artinya X min 10 sama dengan 5. Ini yang positif ya. Ini yang positif ini. Ini anggap aja X, ini anggap aja A. Nah, sehingga X min 10 sama dengan 1,5. Ini pindah ke ruas kanan menjadi X sama dengan 1,5 ditambah 10 sehingga 11,5. Bagaimana kalau yang ini negatif? Nah, ini negatif. Nah, ini nilainya bisa negatif. Negatif kurung X plus 10 sama dengan 1,5. Ini kita gabungkan negatif kali X ya, negatif X. Negatif kali negatif plus 10 sama dengan 1,5. Negatif X sama dengan 1,5 dikurangi 10 sama dengan negatif 8,5. Negatif menjadi X sama dengan 10,5. Jadi yang paling cepat siswa yang berlari itu adalah 8,5. Kemudian waktu yang paling lama ini 11,5. Nah, ini kira-kira mudah-mudahan kalian paham bagaimana memahami konsep nilai mutlak. Untuk selanjutnya, Pak akan ngasih tugas di modal, silakan dikerjakan di modal ya. Di modal silakan dikerjakan materi ini, yang ini gambaran tugasnya. Kalian boleh misalnya mengumpulkannya di modal. Nanti di modal Bapak akan memberikan link, silakan dipencet saja di linknya, kemudian masukkan atau kumpulkan di link yang Bapak buat untuk tugas yang kedua. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.